Halo semuanya, perkenalkan saya Namira Jasmine Nur Iza dengan NPM 2201 dari kelas analisis multivariat D012. Nah, di sini saya akan melakukan penelitian dengan judul pengaruh kualitas produk dan keamanan produk terhadap keputusan pembelian produk Pink Flash dengan kepercayaan pelanggan sebagai variabel mediasi. Jadi di sini saya sudah memiliki empat variabel, yaitu X1-nya yaitu kualitas produk, X2-nya keamanan produk, variabel Z-nya atau variabel mediasinya adalah kepercayaan pelanggan, variabel Y-nya adalah keputusan pembelian. Dimana setiap variabel ini saya mempunyai 4 indikator, jadi total adalah 16 indikator. Dan di sini saya juga mempunyai hipotesis atau dugaan sementara. Ada 7 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang kedua adalah keamanan produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang ketiga adalah kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Hipotesis yang keempat adalah keamanan produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Lalu hipotesis yang kelima adalah kepercayaan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang keenam adalah kepercayaan pelanggan mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang ketujuh adalah kepercayaan pelanggan mampu memediasi pengaruh keamanan produk terhadap keputusan pembelian. Oke teman-teman, ini adalah gambaran Smart PLS-nya. Kebetulan saya adalah versi yang terbaru, yaitu versi 4. Lalu kita langsung aja ke new project. Kita tulis data UAS 6 jas. Lalu kita create import data. Kita import dan pilih file kalian, lalu import. Lalu kita back. Udah, kita create model. Kita model type-nya pilih yang SMPLS. Modelnya model 1. Oke, kita save. Nah, di sini sudah ada seperti ini. Lalu kita blok aja X1.1 sampai X1.4. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita kasih nama kualitas sesuai variabelnya ya. Kualitas produk X1. Oke, udah. Lalu X2.1 sampai X2.4 kita juga kasih nama keamanan produk X2. Oke. Nah, seperti ini kita bisa luruskan. Lalu untuk variabel Y-nya kita masukkan juga. Kita taruh agak di pojok. Nah, ini adalah keputusan pembelian. Y. Oke. Kalau mau kurang, kita bisa atur-atur sendiri ya. Z-nya, variabel Z-nya kita juga masukkan. Kepercayaan pelanggan atau Z. Nah, oke. Kalau kurang kita juga bisa. Udah. Kalau gini langsung aja kita bisa call. eh ini sebenarnya bisa diganti-ganti gini sih guys. Nah, tapi nggak usah lah ya. Nah, jika sudah, kita konekkan kualitas produk ke
ke kepercayaan pelanggan, keamanan produk ke kepercayaan pelanggan, kepercayaan pelanggan ke keputusan pembelian, kualitas produk ke keputusan pembelian, keamanan produk ke keputusan pembelian. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji konvergen validity-nya. Kita pencet calculate, lalu PLSM algorithm. Nah, lalu kita langsung aja start calculation. Nah, kita ini pilihan dari final result auto loading. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini warnanya hijau semua, itu yang berarti valid. Jadi berdasarkan tabel auto loading ini dapat dijelaskan bahwa seluruh indikator pada setiap variabel telah memenuhi kriteria convergent validity karena seluruh loading faktornya nilainya lebih dari 0,7. Bisa dilihat dari ini kualitas produk 0,904, 0,881, 0,924, 0,906, lalu dari keamanan produk 0,9116, 0,924, 0,932, 0,907, dan ini yang variabel Z-nya yaitu 0,900, 0,873, 0,903, 0,902, lalu keputusan pembeliannya 0,917, 0,909, 0,921, 0894. Jadi hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator itu mampu merepresentasikan konstruknya dengan baik dan konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid secara konvergen dan layak untuk digunakan dalam model pengukuran SAM-PLS. Oke, dan selanjutnya kita ke quality kriteria construct reliability. Nah, ini konstruk ini kita lihat, kita fokusnya pada AV-nya, dan nilai AV ini harus di atas, harus lebih dari 0,5. Nah, kita bisa lihat ya ini teman-teman, kualitas produk nilai AV-nya 0,817, keamanan produk nilainya 0,814, lalu kepercayaan pelanggan nilai AV-nya 0,808, 0,800, keputusan pembelian nilai AV-nya 0,829, dan kita juga bisa lihat ini marketnya. Jadi ini kayak grafiknya gitu. Jadi keempat variabel ini memiliki nilai AV yang lebih dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki validitas konvergen yang baik jadi setiap indikator yang digunakan itu sudah tepat dan mampu menggambarkan setiap variabelnya. Selanjutnya kita ke uji diskriminan validity. Uji diskriminannya kita yang pertama ke cross loading. Jadi bisa kita lihat ya di sini nilai kualitas produk, nilai X1 kualitas produk yang paling besar adalah 0,924. Ini adalah indikator keunggulan produk. Jadi berdasarkan hasil overloading, indikator yang paling dominan dalam menggambarkan konstruk kualitas produk adalah indikator X1.3, yaitu keunggulan produk. Hal ini menunjukkan bahwa aspek yang diukur oleh indikator X1.3 yaitu keunggulan produk paling menentukan persepsi responden terhadap keamanan produk, terhadap kualitas produk maksudnya. Oke, selanjutnya kita lihat pada tabel keamanan produk ya teman-teman. Tabel keamanan produk X2.1 sampai X2.4 yang kita lihat adalah yang paling besar adalah X2.3 yaitu 0,932. Jadi 0,932 nih indikatornya adalah jaminan keamanan. Jadi berdasarkan hasil overloading, indikator yang paling dominan adalah indikator X2.3 sebesar 0,932. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa aspek yang diukur oleh indikator X2.3 yaitu jaminan keamanan itu yang paling menentukan persepsi responden terhadap keamanan produk. Oke, selanjutnya ada di variabel kepercayaan pelanggan atau variabel Z.
variabel Z kita bisa lihat yang paling besar adalah 0,903. Nah, variabel Z ini variabel Z ini 0,903 berada di indikator Z.3 yaitu kredibilitas. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa aspek yang diukur oleh indikator Z.3 yaitu kredibilitas sebesar 0,903 ini adalah yang paling menentukan persepsi responden terhadap kepercayaan pelanggan. Oke, selanjutnya ada di variabel Y atau keputusan pembelian yang paling besar adalah di 0,921 yaitu Y.3. Jadi Y.3 ini indikatornya adalah merekomendasikan kepada orang lain. Jadi jadi memang hal ini tuh menunjukkan bahwa aspek yang diukur oleh indikator Y.3 yaitu merekomendasikan kepada orang lain sebesar 0,921 adalah yang paling menentukan persepsi responden terhadap keputusan pembelian. Oke, selanjutnya ada masih diuji diskriminan validity yang Fornell-Lerkel criterion. Nah, ini guys, ini teman-teman. Jadi ini tuh kayak menurun lalu diagonal. Jadi yang kita ukurnya konstruknya itu ini ke bawah dulu, lalu ini ke sini, dan ini rata. Jadi kayak letter L gitu teman-teman. Kita bisa analisis berdasarkan hasil output diskriminan validity. Konstruknya itu ditunjukkan pada untuk setiap konstruknya itu lebih besar dibandingkan konstruk atau di baris kolom yang sama. Jadi pada konstruk keamanan produk memiliki nilai AV sebesar 0,920, lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan kepercayaan pelanggan sebesar 0,662, 0,601 dan 0,102. Jadi dengan demikian konstruk keamanan produk itu dinyatakan valid secara diskriminan. Lalu kita bisa lihat juga pada kepercayaan pelanggan ya teman-teman. Pada kepercayaan pelanggan itu memiliki nilai kuadrat AV sebesar 0,895, itu lebih tinggi dibandingkan korelasinya. Jadi keamanan produk itu sebesar 0,622. Jadi gini, ini diagonal, ini yang kita lihat patokannya yang ini 0,895. Lalu itu lebih tinggi daripada 0,662. Lalu juga pada nilai AV keputusan pembelian itu 0,819, lalu pada nilai AV kualitas produk yaitu 0,546. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk kepercayaan pelanggan juga valid secara diskriminan. Lalu juga kita lihat pada keputusan pembelian memiliki nilai AV sebesar 901, sedangkan korelasinya yaitu kepercayaan pelanggan itu sebesar 0,819, lebih kecil daripada 0,910. Maka keputusan pembelian memenuhi validitas diskriminan. Jadi yang terakhir, lalu kualitas produk memiliki nilai kuadrat AV sebesar 0,904, ini lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan keputusan pembelian sebesar 0,628, lalu juga lebih besar dari 0,546 dan 0,1 dan keamanan dari variabel keamanan produk 0102. Dengan demikian konstruk pengawasan juga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Nah, jadi karena hasil uji konvergen validity dan diskriminan validity itu sudah menunjukkan angka yang konsisten dengan semua indikator dinyatakan valid. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa konstruk masing-masing itu lebih erat dengan indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan dalam model telah terpenuhi dan setiap
variabel benar-benar merepresentasikan konsepnya yang berbeda dengan satu sama lain. Jadi itu maksudnya itu ini teman-teman, jadi kan partikelnya kan tadi kan diagonal ya. Jadi ini tuh lebih besar, pasti lebih besar daripada yang lain. Jadi setiap variabel ini tuh nilainya pasti lebih besar daripada yang lain. Jadi 0,920, 0,895, 0,910, lalu 0,904 itu lebih besar daripada yang lain. Selanjutnya kita balik ke konstruk reliability dan validity. Tadi kan kita sudah analisis AV, sekarang kita akan analisis Cronbach alpha dan CR-nya. Nah, kalau Cronbach alpha itu harus lebih dari 0,7 dan kalau sama sih kok CR-nya itu juga lebih dari 0,7. Jadi bisa dilihat ya, ini Cronbach alpha kualitas produk 0,925, keamanan produk 0,939, kepercayaan pelanggan 0,917, keputusan pembelian 0,931, itu sudah lebih dari 0,7. Jadi nilai-nilai tersebut itu bahwa seluruh konstruk dalam penelitian itu tuh memiliki reliabilitas yang baik karena variabelnya sudah dianggap reliable karena Cronbach alpha-nya lebih dari 0,7. Kita juga lihat yang CR-nya juga kita lihat CR-nya itu juga harus lebih dari 0,7. Jadi CR dari kualitas produknya udah 0,947, keamanan produknya 0,957, kepercayaan pelanggannya 0,941, keputusan pembeliannya 0,951. Jadi artinya indikator dalam masing-masing variabel bekerja dengan baik dan konsisten, dan nilai CR yang paling tertinggi dari 0,94 ya. Ini kan yang paling, pokoknya yang lebih tinggi dari 0,94 itu berarti kualitas instrumen sangat tinggi dan dapat dipercaya sehingga datanya itu layak untuk digunakan pada analisis atau penelitian berikutnya. R-square ini. Nah, jadi hasil analisis menunjukkan bahwa nilai S-square untuk variabel kepercayaan pelanggan sebesar 0,669 ini teman-teman ya. Berarti 66,9% variasi dalam kepercayaan pelanggan dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk independen yang mempengaruhinya dalam model, yaitu misalnya seperti kualitas produk dan keamanan produk, sedangkan sisanya sebesar 31% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Nah, nilai ini berada pada kategori sedang atau moderat karena R-square-nya lebih dari 0,5. Oke, sementara hasil analisis nilai S-square untuk keputusan pembelian sebesar 0,751, berarti 75,1% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh konstruk-konstruk independen yang mempengaruhinya dalam model, misalnya yaitu kualitas produk, keamanan produk, dan juga kepercayaan pelanggan. Sedangkan sisanya 24,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Nah, nilai ini tuh masih pada kategori sedang atau moderat karena S-square-nya itu lebih besar dari 0,50 dan tapi masih kurang dari 0,75, jadi belum bisa dikatakan kuat. Oke, selanjutnya kita masuk ke intermodel chi-square. Nah, chi-square-nya kita masuk ke calculate. Lalu ini yang PLS predict atau CVPAT. Lalu start calculations. Nah, kita pilih yang LV summary aja. Nah, kita bentar ya, kita besarkan. Nah, seperti yang kita tahu, jadi mau uji nilai emang chi-square kalau pakai PLS versi yang 3 itu ada di blindfolding, tapi di sini karena PLS saya sudah versi yang keempat, versi yang terbaru, jadi untuk menguji chi-square-nya itu dikalkulasi tadi, lalu PLS predict CVPAT. Nah, jadi langsung aja ke
LV summary. Nah, secara sederhana emang Q-square ini digunakan untuk melihat apakah model penelitian kita itu mampu memprediksi variabel yang diteliti, terutama variabel yang menjadi akibat atau variabel endogen. Nah, variabel endogen di dalam penelitian saya adalah kepercayaan pelanggan sebagai variabel Z dan keputusan pembelian sebagai variabel Y-nya. Nah, dalam tabel kenapa kok hanya variabel Z dan Y sih? Karena mereka adalah variabel bebas. Nah, oke, fokus kita pada dua variabel endogen ini ya, kepercayaan pelanggan dan untuk kepercayaan pelanggan nilai Q-square prediknya sebesar 0,655. Jadi angka ini memang sudah termasuk kategori kategori kekuatan prediktif yang besar, artinya model kita itu udah mampu untuk memprediksi kepercayaan pelanggan dengan baik. Nah, jadi ini tuh untuk prediksi gitu. Jadi makanya namanya juga key square predict. Oke. Kemudian untuk keputusan pembelian nilai square-nya lebih tinggi daripada kepercayaan pelanggan yaitu sebesar 0,672. Nah, jadi dengan kata lain, variabel-variabel yang kita teliti itu memang benar-benar mampu menjelaskan dan memprediksi keputusan pembelian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil Q-square ini bisa disimpulkan bahwa model penelitian kita itu sudah sangat baik karena mampu memprediksi variabel-variabel endogen dengan sangat kuat. Ini menunjukkan model kita itu layak dan dapat dipercaya dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Oke, kita masuk ke uji bootstrapping, masuk juga di calculate, lalu bootstrapping, lalu kita start calculation. Kita start calculation ya. Oke. Bootstrapping. Kita ke final result. Lalu ke pet coefficient dan sebentar. Nah, oke. Oke, jadi ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, hipotesis yang pertama yaitu kualitas produk X1 terhadap keputusan pembelian atau Y. Jadi koefisien jalurnya yaitu koefisiennya yaitu 0,358 dan T statiknya yaitu 5,549 dan P value-nya yaitu 0,00. Nah, dengan demikian itu hipotesis yang pertama itu diterima. Jadi menunjukkan kualitas produk itu berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya semakin baik kualitas produk Pink Flash, maka akan semakin besar kecenderungan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian produk Pink Flash. Lalu untuk hipotesis yang kedua yaitu kualitas produk X1 terhadap kepercayaan pelanggan atau Z. Nah, jadi koefisiennya yaitu 0,483, T statiknya yaitu 8,062 dan P value-nya yaitu 0,00 dan demikian H2 itu diterima. Jadi kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Artinya produk yang berkualitas itu mampu meningkatkan keyakinan kepercayaan konsumen terhadap produk Pink Flash. Jadi kualitas yang bagus kualitas produk Pink Flash itu bagus, jadi kepercayaan pelanggan itu akan meningkat. Nah, oke, selanjutnya ada hipotesis yang ketiga yaitu kepercayaan pelanggan atau Z terhadap keputusan pembelian atau Y. Jadi koefisiennya yaitu 0,445, statistiknya yaitu 5
0,180 dan p-value-nya yaitu 0,00. Jadi dengan demikian H3 itu diterima. Jadi kepercayaan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya konsumen yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung akan lebih yakin dalam mengambil keputusan pembelian produk Pink Flash ini. Lalu H4-nya yaitu keamanan produk terhadap keputusan pembelian. Nah, keamanan produk terhadap keputusan pembelian ini koefisiennya yaitu 0,269, T statistiknya yaitu 3,328 dan P value-nya yaitu 0,001. Nah, jadi empat ini juga diterima. Jadi keamanan produk itu berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya produk yang aman itu akan meningkatkan rasa aman konsumen sehingga akan mendorong konsumen untuk melakukan akan melakukan pembelian. Maksudnya dia tuh akan melakukan keputusan untuk membeli produk Pink Flash Pink Flash tersebut. Oke, H5-nya kita bisa lihat yaitu keamanan produk terhadap kepercayaan pelanggan. Jadi koefisiennya yaitu 0,612, T statistiknya yaitu 10,098 dan P values-nya yaitu 0,00. Dengan demikian H5 itu diterima. Jadi keamanan produk itu berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Artinya semakin tinggi tingkat keamanan produk akan semakin tinggi pula kepercayaan konsumen pada produk Pink Flash ini. Nah, sebenarnya yang kita cari di bootstrapping path of coefficient itu kita lihatnya fokusnya pada p values-nya. Nah, ini p values-nya dan ini kan sudah hijau-hijau ya, pasti itu akan diterima teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari hipotesis ke-6 dan ke-7. Kita carinya di mana sih? Kita carinya di total indirect effect. Nah, lalu untuk hipotesis yang ke-6 dan ke-7 itu hipotesis yang ke-6 menunjukkan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh kepercayaan pelanggan memiliki nilai p values-nya itu 0,00. Jadi 0,00 kurang dari 0,5. Jadi pokoknya yang dari bootstrapping ini kalau ini p values-nya itu harus kurang dari 0,05 teman-teman. Jadi kalau 00 itu pasti diterima. Jadi hipotesis yang ke-6 ini diterima. Artinya kepercayaan pelanggan itu mampu memediasi kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Pink Flash. Lalu ada juga hipotesis yang ke-7 yang terakhir yaitu menunjukkan pengaruh keamanan produk terhadap keputusan pembelian yang dimediasi oleh kepercayaan pelanggan. Jadi memiliki nilai p values-nya 0,00 itu masih di bawah dari 0,05. Jadi dengan demikian hipotesis yang ke-7 itu diterima. Artinya kepercayaan pelanggan itu mampu memediasi keamanan produk terhadap keputusan pembelian produk Pink Flash. Jadi yang total indirect effect ini kita lihat p values-nya kalau kurang dari 0,5 itu pasti oke, kita terima. Nah, juga yang di path coefficient-nya ini juga kita lihatnya dari p values-nya. Ini 0,00, ada juga 0,01 tapi masih di bawah 0,05. Itu pasti diterima. Jadi hipotesis 1 sampai 7 itu diterima. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.